Teman-teman, gimana kalau selama ini ibadah kita yang kita anggap benar ternyata masih kurang tepat juga? Ini ditandai dengan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, sahabat pikir rahimakumullah, yang tidak jauh dari hal basic seputar wudhu, sholat, kemudian adus, dan yang lain-lainnya. Itu berarti ada hal-hal yang mesti kita pelajari sama-sama tuh tentang fikih praktis tersebut ya. Nah, oleh karena itu di konten ini kita tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh Kang Irham yang insya Allah akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan atau dikomentari oleh teman-teman semuanya ya. Insya Allah saya jawab kalau bisa. Kalau tidak bisa, mohon maaf. Ini juga sama, kita belajar tentang fikih praktis dari pertanyaan-pertanyaan para teman-teman semuanya ya, agar benar caranya berkah ibadahnya. Ini pertanyaan pertama itu seputar wudhu nih Taz. Ada yang nanya nih, mau tanya pas wudhu itu dalam, mohon maaf, nggak pakai baju atau telanjang, itu gimana tuh Tat hukumnya? Oke, wudhu telanjang. Nah, dan juga wudhu tidak telanjang. Apakah itu berpengaruh pada sah atau tidaknya wudhu? Ternyata tidak. Mau kalian wudhu telanjang ataupun tidak telanjang, asalkan wudhunya sesuai dengan rukun dan fardunya, maka wudhunya tetap sah. Nah, tetapi dalam kajian fikih itu ada yang lebih baik, ada makruhnya, ada sunnahnya, ada yang dianjurkannya. Nah, sunnahnya atau dianjurkannya atau lebih baiknya adalah ketika berwudu itu tidak boleh telanjang. Begitu itu juga kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, misalnya habis mandi, pakaiannya di luar, sedangkan di luar ada orang, mau tidak mau setelah mandi kan telanjang, kita harus langsung wudhu karena akan melaksanakan sholat. Kalau memang tidak bisa seperti itu, langsung saja dalam keadaan telanjang kita berwudhu, asalkan wudhunya benar, maka sah wudhunya walaupun kalian telanjang. Ini mah kalau kalian mau dapat fadlnya atau dapat keutamaannya atau dapat sunnahnya, maka wudhu itu minimal auratnya ditutup. Kalau laki-laki kan dari pusar ke dengkul, kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, itu pun kalau di dalam sholat. Artinya seminimal mungkin alat kelamin kita atau kelamin kita tutupi. Nah, misalnya dengan handuk atau dengan celana pendek dan yang lain-lainnya agar tidak telanjang bulat seperti itu. Itu lebih baiknya. Tapi kalau memang dilakukan telanjang, enggak apa-apa juga. Sah juga wudhunya kalau memang rukunnya benar, niatnya juga benar. Begitu. Tapi aku juga pernah dengar sih katanya, kalau nggak salah itu wudhu telanjang itu lebih ke adab, bener nggak sih Tat? Nah, ya betul sekali. Karena dalam wudhu juga ada adab-adabannya, ada yang dianjurkannya, ada lebih baiknya. Itu masuknya ke adab-adaban saja gitu. Oh. Nggak sampai menyebabkan wudhunya nggak sah atau batal, enggak. Adab-adaban saja, sopan santun aja. Lebih baiknya seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk jawabannya dari pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada lagi Tat, untuk pertanyaan kedua ya. Masih tentang wudhu. Kalau diperban kakinya, gimana ya wudhunya? Sama, kalau itu juga sama seperti diperbannya tangan. Jadi kalau kakinya yang diperban dan tidak bisa dibuka perbannya, artinya kalau dibuka perbannya atau terkena air, penyakitnya akan nambah parah. Berarti wudhunya itu pakai perban. Maka laksanakan wudhu seperti biasanya. Laksanakan wudhu seperti biasanya. Kemudian kaki yang diperban itu tambahi dengan tayamum. Itu jadi tayamum, kemudian diusap kaki sekaligus perbannya itu. Nggak perlu dibuka perbannya, cukup usap dengan tayamum tersebut. Dan tayamum tersebut untuk menyempurnakan wudhu tersebut. Begitu. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i kan lebih ijtihadiyah atau lebih hati-hati. Jadi wudhu seperti biasanya, kemudian yang diperbannya itu disempurnakan dengan tayamum. Nggak perlu repot-repot dibuka perban gitu Ya, biasa ya? nggak perlu dibuka perbannya. Tapi catatannya itu, kalau memang perbannya itu benar-benar nggak bisa dibuka, nah maka caranya seperti tadi. Tapi kalau perbannya bisa dibuka, kemudian lukanya juga masih bisa lah terkena air dan tidak apa-apa, maka lebih baiknya dibuka perban, kemudian wudhu secara biasanya. Setelah itu diperban lagi, begitu. Kondisinya jika memang tidak bisa. Oke, itu ya untuk jawaban dari pertanyaan kedua. Oke, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya ini masuk ke tentang sholat nih Tad ya. Untuk pertanyaan ketiga, saya masih jarang melaksanakan sholat dan sudah berusia setengah abad. 50 tahun berarti ya. Kalau duduk tawaruk dengan menekuk jari kaki, sering sakit di jari kaki dan pinggang, jadi nggak khusyuk. Gimana solusinya Tad?
Duduk tawaruk, duduk iftirosh itu memang sebuah ketentuan dalam sholat, tapi tidak merupakan rukun atau bukan merupakan fardunya. Artinya kalau dengan duduk tawaruk tidak bisa, atau merasakan sakit, atau sampai hilangnya khusyuk, lebih baik duduknya disesuaikan dengan enaknya kita. Misalnya dengan duduk dua kakinya kita dudukin, atau dengan duduk iftirosh seperti duduk di tahiyat awal, itu nggak apa-apa. Walaupun itu bacaannya tahiyat akhir, tapi dengan duduk tahiyat awal itu nggak apa-apa, asalkan jangan sampai duduknya kayak duduk yang kurang berkenan seperti selonjoran dan lain-lainnya gitu ya. Jadi boleh diganti dengan duduk yang dua kakinya ditumpang gitu ya, kemudian diduduki sama pantat kita, itu boleh. Nah, itu ya. Untuk yang ketiga pertanyaannya, masih tetap sah sholatnya ya untuk jenis-jenis duduknya ya? Ya, jadi jangan dipaksakan duduk tawaruk. Kalau memang duduk tawaruk sakit, kemudian ketika sakit kita malah merasakan sakitnya, kemudian khusyuknya hilang, lebih baik jangan duduk tawaruk, duduk iftirash saja atau duduk yang lainnya supaya sholatnya tetap khusyuk dan kita tidak merasakan sakit berlebih. Nah, itu ya solusinya seperti itu. Nah, ini yang keempat, masih di tentang sholat ya. Izin bertanya, yang menunjukkan gerakan 3 kali berturut-turut, apakah ada dalilnya? Oke, bagus nih pertanyaannya. Dalilnya itu banyak kalau dalam kitab-kitab kuning seperti ini Fathul Mu'in, kemudian Fathul Qorib dan yang lain-lainnya. Jadi madhab Syafi'i, kemudian para ulama-ulamanya itu menjelaskan atau menyimpulkan sebuah kaidah yang ada dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis atau dalam sebuah dalilnya itu kalau tidak salah, yang menyebabkan gerakan itu membatalkan sholat itu sebenarnya alasannya adalah ketika bergerakan tersebut berulang dan juga menyebabkan khusyuknya hilang. Nah, itu yang bisa membatalkan sholat atau tidak diperbolehkan ketika kita sholat. Kemudian, adapun 3 kali berturut-turut bisa membatalkan sholat, itu dalilnya dari mana? Ada di dalam kitab Fathul Mu'in. Yang mana dalam kitab Fathul Mu'in ini, Syekh atau Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Malibari, di dalam Fathul Mu'innya memang menyimpulkan bahwa ketika gerakan berturut-turut selama 3 kali atau lebih, dan itu bukan gerakan sholat, artinya gerakan yang dibuat-buat sengaja, maka itu juga bisa membatalkan sholat. Hal itu berasal daripada fatwa-fatwa atau kaidah-kaidah usul fiqih. Jadi memang kalau kita lihat dalilnya, ya dalilnya dari hadis tadi, kemudian disimpulkan oleh para ulama seperti itu. Jadi ini adalah sebuah ikhtilaful ulama. Kalau memang tidak sesuai dengan referensimu, enggak apa-apa gitu. Kalau memang memegang kitab Fathul Mu'in, ya laksanakan gitu. Kalau dalam kriteria dalam hadisnya mungkin 3 kali itu adalah hitungan di mana banyaknya atau pengalaman ketika gerakan itu dilakukan 3 kali itu bisa menyinggung atau bisa menyebabkan khusyuk sholatnya jadi minimal atau khusyuk sholatnya jadi menghilang. Maka disimpulkan seperti itu. Kalau menurut penelitian saya dalam hadis 3 kali, ada kata 3 kali berturut-turut itu belum ditemukan. Kalau memang teman-teman atau Kang Irham menemukannya, boleh di-share di kolom komentar. Atau belum bertemu, boleh juga. Kalau belum bertemu berarti itu adalah ikhtilaful ulama dalam fatwa-fatwanya menyimpulkan seperti itu. Jadi insya Allah para ulama juga dalam kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan yang lain-lainnya bersumber daripada Al-Quran, hadis, qiyas dan juga ijma' ulama. Yang penyimpulannya memang suka berbeda-beda seperti itu. Namanya juga kajian fikih. Kajian fikih itu furu'iyah. Jadi selalu ada perbedaan. Jadi sikap kita bagaimana? Boleh mengambil yang ini, boleh juga tidak. Kalau tidak mengambil yang ini berarti ada referensi lain yang kita ambil. Jangan sampai kita nggak ngambil ini, nggak ngambil yang lain. Kita malah ibadah sesuai dengan kehendak kita sendiri. Itu yang tidak boleh. Jadi semuanya ada ilmunya, ada referensinya. Seperti itu. Itu ya jawabannya. Jadi apa yang semua kita jelasin di sini tuh tentu ada dalilnya. Tentu ada dalilnya, tentu ada referensinya. Walaupun dalil tersebut masih dalam kaidah karangan-karangan para ulama. Tapi kalau memang mau dirujuk ke hadisnya, ke Al-Qur'annya, itu cukup memakan waktu yang lama gitu ya. Karena kaidah-kaidah usul fikihnya juga harus kita paparkan sedetail mungkin sedemikian rupa baru kita akan menemukan di mana hadisnya, di mana Al-Qur'annya. Begitu. Itu ya untuk jawabannya yang sering nanya mana dalilnya, apa dalilnya. Nah, itu ya untuk penjelasan lengkap seputar sumber atau dalilnya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih tentang sholat. Pertanyaan kelima. Ustadz mau nanya, kalau misal bersin di dalam sholat, terus refleks baca tahmid, hukumnya gimana? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Ketika bersin, hadis Rasulullah juga, ketika bersin kita disunahkan untuk baca tahmid. Alhamdulillah. Kemudian yang mendengarnya kita doakan dengan yarhamukallah. Kemudian kita balas dengan yahdikumullah. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaannya, gimana kalau bersin tersebut ada di dalam sholat, kemudian tidak sengaja hacim, alhamdulillah. Nah, itu bagaimana sholatnya, batal atau tidak? Kata Nabi juga dalam hadisnya bahwa ketika kita lagi sholat itu tidak patut atau dilarang untuk ngobrol sesama manusia kecuali membaca tasbih atau zikir-zikir. Nah, kalau membaca alhamdulillah itu diniatkan sebagai zikir
ketika bersin itu enggak apa-apa. Begitu juga jamaah yang lain mendengar hajim alhamdulillah kemudian dia baca yarhamukallah juga tidak apa-apa kalau itu diniatkan dengan tasbih atau berzikir, karena berzikir membaca Al-Qur'an dalam sholat itu tidak apa-apa. Nah, jadi tidak membatalkan sholat. Yang salah atau yang kurang tepatnya adalah ketika kita bersin kemudian kita bacanya aduh, nah itu baru ya, itu tidak diperkenankan karena niatnya juga bukan zikir, bukan tahmid juga ya. Seperti itu. Jadi boleh dan berarti nggak batal sholatnya. Nggak batal sholat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang mazhab ini Tad nih. Ada pertanyaan, Ustadz, antum bermazhab? Serius nanya. Serius jawab. Karena guru-guru saya bermadzhab Syafi'i, kemudian karangan-karangan ulama yang saya baca juga bermadzhab Syafi'i, kemudian dari kecil juga saya lingkungannya bermadzhab Syafi'i, maka madhab yang saya anut adalah madhab Syafi'i. Dan juga memang di Indonesia madhab Syafi'i ya, kebanyakan. Kembali bertanya lagi, emang di Indonesia ada selain dari madhab Syafi'i yang digunakan? Coba kalau kalian mengalaminya, atau saya di Indonesia tapi saya bukan madhab Syafi'i, boleh di komen di kolom komentar. Dengan adanya seperti itu mungkin bisa menambah keilmuan kita tentang perbedaan madhab gitu ya. Misalnya di Indonesia juga ada madhab Hanafi, gimana tuh cara wudhunya, beda gak? Ada samanya gak gitu ya. Jadi kalau saya pribadi itu madhabnya Syafi'i, walaupun masih jauh untuk memahami tentang madhab Syafi'i itu ya, masih tahap belajar juga, sama-sama kita belajar, tapi yang kita lakukan atau yang ibadah-ibadah kita, wudhu, sholat dan yang lain-lainnya itu merujuk pada madhab Syafi'i. Seperti pembatalan wudhu juga itu madhab Syafi'i. Berarti bisa dibilang di Indonesia itu mayoritasnya mazhab Syafi'i ya? Mayoritasnya mazhab Syafi'i. Tapi berarti kalau misalnya ada yang bermazhab selain Syafi'i berarti nggak masalah kan? Nggak masalah. Asalkan memang benar-benar madhabnya bukan Syafi'i. Karena banyak katanya bukan madhab Syafi'i, tapi ketika dilihat cara ibadahnya masih tetap madhab Syafi'i. Kadang yang lainnya seperti perkara yang lainnya madhab yang lain. Jadi yang tidak boleh adalah mencampur adukan madhab-madhab yang lainnya. Jadi kita itu harus konsisten. Kalau mau madhab Syafi'i, madhab Syafi'i. Kalau mau madhab yang lain, madhab yang lain. Jangan sampai dicampur adukan. Itu yang tidak boleh. Harus konsisten di salah satu imam itu. Oke, siap Ustaz. Nah, itu ya untuk jawabannya untuk tentang mazhab. Nah, ini kita lanjut lagi nih ya Tat ya, ke pertanyaan selanjutnya. Ini kayaknya lebih ke tentang umum sih ya. Saya bacain aja pertanyaannya. Maaf Ustaz, bukannya hadis yang mengatakan bahwa tidur adalah ibadah itu doif ya? Oke, Masya Allah. Oke, benar sekali. Luar biasa. Dalam segi takhrij hadisnya, perawi yang ada dalam hadis bahwa puasanya atau tidurnya seseorang yang puasa itu adalah ibadah, ada salah satu perawinya yang dianggap sebagai perawi yang lemah. Artinya status hadis ini adalah hadisnya hadis dhaif atau hadis lemah. Tidak boleh dijadikan sebuah hujjah. Namun dalam segi matannya kita bisa cermati bahwa maksud daripada tujuan hadis tersebut bukan untuk malas-malasan. Adapun hadisnya tersebut juga bisa kita kolaborasikan dengan hadis yang lain yang sahih, seperti innamal a'malu binniyat. Artinya ketika kita istirahat atau kita tidur dilakukan untuk niatnya kita untuk beribadah. Artinya kita tidur malam, kemudian kita niatkan untuk supaya seger besoknya, atau supaya kuat tahajudnya, atau supaya kuat kita bekerja untuk mencari nafkah. Itu tidurnya, istirahatnya diniatkan seperti itu juga bisa jadi menjadi ladang pahala, menjadi ladang sebuah ibadah. Gitu ya. Jadi konteks matan hadisnya bisa kita ambil fadilahnya, keutamaannya atau pesan-pesannya. Kalau lihat daripada takhrij hadisnya, ada salah satu perawi yang masih atau yang lemah dalam hafalannya, dan juga karena hal tersebutlah status hadis tersebut dijadikan sebagai hadis dhaif gitu ya. Jadi matannya masih bisa kita cermati, masih kita bisa pelajari, dan masih kita bisa aplikasikan, bahkan kolaborasikan dengan hadis sahih yang lainnya. Terlepas daripada perawinya ada yang lemah atau hadisnya itu hadis dhaif. Cermatinya jangan sampai dibuat sebagai dalih kita untuk bermalas-malasan. Ketika puasa tidur dari awal sampai akhir, nah itu yang tidak boleh. Kemudian beralasan dengan hadis Nabi yang tadi dhaif lagi. Nah, itu ya, itu yang tidak boleh. Kayaknya banyak deh alasan kayak gitu ya. Makanya kita harus cermati bahwa hadis itu hadis dhaif. Nah, sudah dhaif kemudian dijadikan alasan untuk malas-malasan, itu lebih gak boleh lagi. Gak boleh. Kita lanjut ke pertanyaan terakhirnya Tat ya. Ini konteksnya tentang takbiratul ihram. Tanyanya, bagaimana kalau ketika takbiratul ihram itu ketika di azan ya, itu kan biasanya panjang. Padahal sebenarnya mungkin kalau di sholat itu kan pendek, nggak panjang gitu, nggak panjang kayak di ketika azan gitu. Allahu Akbar misalnya. Sedangkan di sholat kan cuman Allah udah gitu. Itu gimana Tat? Yang pertama perlu kita cermati bahwa takbir di luar daripada
sholat itu bukan takbiratul ihram namanya. Ya udah takbir aja. Takbiratul ihram itu untuk menentukan sholat. Jadi takbiratul ihram itu hanya ada dalam sholat. Takbir itu Allahu Akbar, ihram itu haram. Maksud ihram haram di sana itu ketika takbiratul ihram berarti itu lagi sholat. Kalau lagi sholat, yang tadinya halal menjadi haram. Minum, makan, ngobrol. Nah, setelah takbir diharamkan itu. Makanya disebut dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu hanya ada dalam sholat. Kalau adzan itu bukan takbiratul ihram, tapi takbir aja. Bedanya, kalau dalam adzan itu biasanya kan ada nada. Itu biasanya darurat nazam. Tapi kalau dalam adzan masih tetap dalam konteks tajwidnya. Allahu Akbar dipanjangkan mungkin dalam konteks mad tabi'inya. Hanya lebih daripada 2 harokat. Allahu Akbar gitu. Yang tidak bolehnya adalah ketika memanjangkan yang seharusnya tidak dipanjangkan. Misalnya Allahu Akbar. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh dipanjangkan? Karena kalau dipanjangkan itu maknanya berbeda. Yang tadinya Allah Maha Besar jadi Allah Maha Sombong. Atau ada takabur di sana ya, al-kibar gitu. Kalau nggak salah artinya ya, kalau barnya dipanjangkan. Tapi kalau Allahnya dipanjangkan, saya kira takbiratul ihram juga dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, panjang juga sama. Iya, benar juga. Nah, kalau dalam takbiratul ihram dalam kajian fikih itu ada maksimalnya itu 14 harokat. Dalam takbir itu 14 harokat berarti antara 7 dan 8 alif atau 14 harokat. Kalau kurang dari itu nggak apa-apa ya. Jadi takbiratul ihram juga panjang dan adzan juga panjang, asalkan panjangnya tepat pada tempatnya. Artinya yang ada di mad tabi'inya itu ya. Kalau panjangnya sama, kalau panjangnya di bar, mau itu adzan ataupun sholat, apalagi sholat, tetap salah. Kalau di adzan berarti salah dalam segi makna dan juga adabnya dan juga cara adzannya itu harus dipertanyakan lagi di KM-nya. Kalau dalam sholat berarti batal takbiratul ihramnya. Jadi sholatnya nggak sah nantinya. Begitu. Jadi ini yang harus diperhatiin, poin pentingnya tuh takbir ketika sholat dengan takbir yang lainnya beda. Beda ya. Kalau ketika sholat namanya istilahnya takbiratul ihram. Kalau di luar beda lagi. Ada takbir lebaran gitu. Iya benar ya. Takbir adzan itu beda lagi. Itu ya. Awas jangan sampai ketukar lagi ya. Oke, itu untuk pertanyaan tadi ya. Untuk pertanyaan di video kali ini, mungkin dari Ustaz Taufa ada kesimpulannya dari semuanya yang tadi dibahas, boleh silakan Tat. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah bertanya dan juga mohon maaf apabila jawabannya kurang memuaskan dan semoga bermanfaat jawabannya juga. Kalau memang ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya itu dari kebodohan saya sendiri. Kita belajar sama-sama di sini, fikih praktis, kita sama-sama belajar menggugah atau menimbulkan lagi dalil-dalil atau istilah-istilah ulama tersebut agar ibadah kita bukan hanya tentang praktik saja tapi teorinya kita juga tahu, caranya juga tahu ya. Kembali lagi jargon kita agar benar caranya, berkah ibadahnya. Kalau kita mau berkah ibadahnya harus benar dulu caranya. Seperti itu. Nah, itu ya buat teman-teman semua. Jadi yang masih bingung seputar fikih ibadah, tentang ibadah, sholat, kuda dan lain-lainnya, teman-teman bisa banget tinggal ditanya aja di video ini, di kolom komentar bisa ditanya aja, ataupun di konten-konten yang lain juga boleh banget ditanyain aja. Di akun kita juga sering membahas konten-konten tentang fikih ya, misalnya tentang wudhu, tentang sholat, nah itu boleh ditanya langsung di situ ya. Nah, itu dia ya. Terima kasih Kang Irham yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Kita sama-sama belajar. Semoga kita mendapatkan predikat ahli ilmu. Juga kita belajar Al-Quran juga. Mendapatkan predikat ahlul Quran juga. Dan itu semuanya menjadi syafaat kita nanti di yaumil akhir. Dan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelum kita tutup, jangan lupa teman-teman semuanya yang suka video ini like. Yang suka video ini share juga ke teman-teman yang lainnya agar bermanfaatnya bukan hanya di sini saja. Tapi teman-teman semuanya juga mendapatkan amal jariah atau pahala jariah yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal di dunia ini. Oke? Dan juga yang paling penting adalah jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Apabila akun ini bermanfaat, jangan sungkan-sungkan untuk subscribe. Itu juga menambah silaturahim kita. Ya? Masya Allah. Kembali lagi, kita belajar fikih praktis sama-sama agar benar caranya berkah ibadahnya.